Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Stambuk 2018, jurusan Pendidikan Bahasa Arab 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bimbingan dan konseling Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pembahasan definisi bimbingan dan konseling Islam. Merupakan proses pemberian bantuan yang terarah secara kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah yang beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai bidang layanan dalam bimbingan konseling. Dan terdapat beberapa bidang layanan dalam bimbingan konseling. Pertama, bidang pribadi. Merupakan proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Memiliki kebiasaan belajar secara teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal dengan kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil interaksi sosial. 2. Bidang sosial merupakan proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya, memiliki sikap dan keterampilan belajar. 3. Bidang belajar merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami. 4. Bidang karir merupakan proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi dan potensi diri. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa layanan bimbingan dan konseling. Pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami di lingkungan yang baru, seperti lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berkembangnya peserta didik di lingkungan yang baru. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi di lingkungan yang baru secara tepat dan memadai, dan berfungsi juga untuk pencegahan dan pemahaman. Tujuan layanan informasi adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan
keputusan secara tepat tentang sesuatu berdasarkan bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir, berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Tujuan layanan informasi ini untuk pencegahan dan pemahaman. 3. Layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta tujuan aspek dan kegiatan belajar lainnya. Tujuan layanan pembelajaran. Tujuan layanan pembelajaran adalah agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajarnya yang baik dalam produktif. Layanan ini juga berfungsi dalam pengembangan. 4. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, atau kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan serta kondisi pribadinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Maksud kegiatan pendukung bimbingan dan konseling: pertama, para pembimbing atau konselor lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi klien. Kedua, kegiatan ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat serta masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Selanjutnya, terdapat pula macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pertama, aplikasi instrumental. Aplikasi instrumental adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran data dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberi perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Kedua, operasionalisasi dalam kegiatan aplikasi instrumentasi. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi dan analisis. Keempat, tindak lanjut. Dan terdapat pula himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Kedua, himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Kegiatan ini memiliki fungsi pemahaman. Selanjutnya, konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalah peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien. Kedua, pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas
pelaksanaan konferensi kasus, yaitu untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan permasalahan klien. Kegiatan konferensi kasus memiliki fungsi pemahaman dan pengentasan serta tidak menyinggung klien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi pemahaman bimbingan dan konseling bagi seorang guru, yaitu dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan dan ketentuan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut untuk memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi on becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan dari mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Berkembang dalam konseli tidak selalu berlangsung secara mulus atau bebas dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus atau searah dengan potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut. Perkembangan konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku konseli, seperti terjadinya stagnasi, kemandegan, perkembangan masalah-masalah pribadi, atau penyimpangan perilaku. Perubahan lingkungan yang diduga mempengaruhi gaya hidup dan kesenjangan perkembangan tersebut diantaranya pertumbuhan jumlah terdapat penduduk yang cepat dari kota, sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi, informasi, serta pergeseran fungsi atau struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri. Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat, seperti maraknya tayangan pornografi di televisi dan TV, penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obat terlarang atau narkoba yang tak terkontrol, ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, dan deviansi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup konseli. Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan sosok
sebabnya ada beberapa konselor yang bergelar MA atau Master of Arts. Pendekatan seorang konselor mirip dengan psikologi. Hanya saja fokus kerja seorang konselor ialah kepada individu yang normal bermasalah. Normal bermasalah berarti mereka yang sebenarnya memiliki masalah dan tantangan dalam hidup, namun tidak sampai menyebabkan dan mengalami gangguan jiwa yang serius, seperti skizofrenia, depresi dengan gejala psikotik, atau gangguan-gangguan ekstrim lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan seorang konselor ialah bahwa setiap manusia memiliki kapasitas penuh untuk menentukan hidupnya ke arah yang positif dan konstruktif. Sehingga peran konselor ialah untuk menjadi seorang teman, mentor, dan pendengar yang baik bagi individu tersebut. Bedanya dengan psikolog, seorang konselor tidak dibekali kompetensi yang mendalam untuk menangani yang serius. Di Indonesia, program konselor seolah-olah diasipkan dalam bidang psikologi, sehingga seorang psikolog juga dapat berperan sebagai konselor ketika menangani manusia yang normal bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelas mengenai psikologi. Psikologi merupakan telah menempuh program master dalam bidang tertentu dari psikologi, profesi atau klinis, pendidikan, industri, atau organisasi, kecuali untuk para lulusan DRA atau DRS, karena dalam program S1 mereka sudah mendapat bekal yang setara dengan program S2 masa kini. Selama studinya bagi para psikolog dibekali dengan berbagai teori tentang manusia, dinamika, perkembangan manusia, serta kemampuan untuk menganalisis dan melakukan psikoterapi dalam membantu seseorang menyelesaikan masalah. Asumsi dasarnya yang menjadi landasan kerja psikolog adalah bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan menentukan apa yang baik bagi dirinya. Sehingga peran psikolog adalah merefleksikan, memberikan pandangan, membuka wawasan, bahkan dalam beberapa kasus sampai mengarah klien untuk dapat menyesuaikan masalahnya. Tidak ada obat-obatan yang dipakai selain kata-kata. Jadi psikolog memandang manusia sebagai individu dalam konteksnya dengan lingkungan atau masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai psikiater, bergelar DR dan SPKZ atau spesialis kesehatan jiwa, adalah seorang dokter yang melanjutkan studi S2 dalam bidang psikiater sehingga mendapat gelar spesialis dalam bidang kesehatan jiwa. Berbeda dengan psikolog atau psikiater lebih berfokus pada perubahan biologis atau fisiologis yang terjadi dalam diri individu yang menyebabkan atau disebut masalah yang dihadapi individu tersebut. Contohnya, seseorang yang sedang depresi untuk mengimbangi menjadi tidak seimbang sebagai reaksi tubuh akibat kondisi depresi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asumsi dasar yang menjadi landasan kerja seorang psikiater ialah bahwa masalah kejiwaan manusia yang disebabkan karena
penyebab ketidakseimbangan fungsi-fungsi fisiologis atau neurotransmitter, hormon, dan lain-lain. Dengan demikian, seorang psikiater menggunakan obat-obatan untuk membantu seseorang mengatasi masalah kejiwaan, atau walaupun tidak harus menggunakan obat-obatan. Beberapa psikiater juga berkompetensi untuk memberikan tes-tes psikologi tertentu seperti MRI dan berbagai tes neuropsikologi untuk melihat berfungsi saraf serta anomali atau adaptabilitas seseorang dalam masyarakat. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Wal akhir, wabillahi taufiq wal hidayah.